antar menteri dan seterusnya, juga ke elit. Dan kelima, soal kecocokan dengan presiden, loyalitas. Dan terakhir adalah syukur kalau mendapatkan dukungan politik dan publik yang juga memadai. Karena itu menurut saya presiden confident saja. Kalau mau mengadakan reshuffle dianggap sebagai jalan untuk meningkatkan kinerja pemerintah memenuhi kepuasan publik, lakukan saja, itu hak prerogatif presiden. Kalau itu bukan jawaban, ada cara lain, ya juga nggak apa-apa. Itu adalah hak presiden, tidak perlu didikte oleh siapapun, tetapi siapapun boleh memberi saran dan masukan. Karena presiden sepanjang tidak melakukan empat hal, melanggar konstitusi, mengkhianati negara, kemudian melakukan korupsi dan perbuatan tercela, tidak bisa dijatuhkan meskipun Mas Wiswakun dan 560 anggota DPR tidak mendukung presiden. Tetapi kalau menteri, kalau kinerja yang tidak bagus, itu kapanpun presiden bisa menggantinya. Jadi menurut saya dalam jangka pendek saya ingin menutupnya, dibutuhkan program andalan, letupan politik untuk memperbaiki harapan publik yang sangat tinggi tadi, yang langsung dirasakan publik. Selain program jangka panjang, program jangka menengah, tapi ada yang langsung dirasakan oleh publik. Kemudian benahi sistem komunikasi, sistem koordinasi antara kementerian tadi dan seterusnya, dan dievaluasilah kinerja menteri. Dan ujungnya mudah-mudahan cerita diskusi kita mau reshuffle atau tidak itu ada instrumen untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah itu untuk meningkatkan kepuasan publik, memenuhi janji-janji politik, dan ujungnya adalah untuk menegakkan konstitusi yang memenuhi aspirasi publik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Hatta. Inilah salah satu kehebatannya Bung Hatta. Dia lempar lagi istilah lagi letupan politik. Kita tunggu nanti letupan politiknya seperti apa. Oke, selanjutnya saya akan minta closing statement yang kedua dari anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Bu Abram Muhammad Misbahun. Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal yang kedua ini, saya menumbuhkan sebuah optimisme. Kuartal pertama, karena belum adanya realisasi belanja modal dan belanja rutin yang belum keluar, saya yakin ada ruang fiskal yang lebar, 290 triliun belanja modal yang akan sudah selesai dilelang dan akan memasuki eksekusi, dan kemudian ada belanja rutin yang selesai masalah nomenklatur dan sebagainya. Saya yakin pertumbuhan di kuartal kedua akan membaik dibandingkan di kuartal yang pertama, dan ini akan memperbaiki kinerja ekonomi pemerintah. Kalau melihat secara keseluruhan kinerja ekonomi, memang pertumbuhanlah sebagai tolok ukur. Kalau kita ingin melihat kinerja kementerian satu persatu, memang harus kita ukur, dan ini tidak bisa kita mengatakan bahwa ekonomi memburuk itu hanya karena satu faktor dan satu variabel semata, dan juga tidak bisa kita mengatakan bahwa ekonomi itu hanya driven, dikendalikan oleh satu kondisi dalam negeri semata, tapi juga ada faktor eksternal dan faktor internal. Kembali saya ingin menyampaikan bahwa masalah reshuffle ini kembali kepada presiden, hak prerogatif sepenuhnya dari presiden sebagai bagian dari sistem presidensial yang kita anut. Sistem presidensial ini harus disiplin kita terapkan. Presiden jangan didorong-dorong untuk melakukan reshuffle, tetapi evaluasi terhadap kinerja kabinet saya menyadari sepenuhnya ini memang harus dilakukan oleh presiden. Ujungnya menjadi reshuffle atau tidak, ini adalah hak sepenuhnya presiden, dan juga harus dijaga dengan baik. Jangan sampai kemudian keinginan mereshuffle dan keinginan untuk melakukan perombakan dan evaluasi itu menimbulkan sebuah kegaduhan politik yang membuat kinerja-kinerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini menjadi kembali terkubur oleh hiruk-pikuk politik yang seharusnya bisa kita kontrol dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam closing statement kali ini. Oke, terima kasih Pak Muhammad Misbahun, anggota Komisi 11 DPR RI dari Partai Golkar. Selanjutnya saya akan minta closing statement dari Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum APindo. Saya hanya mengingatkan bahwa tugas kita masih sangat banyak mengejar ketertinggalan dari penurunan pertumbuhan ekonomi dari 2011 sampai kemarin dan yang masih berlanjut, sehingga tugas besar ini memang membutuhkan
soliditas daripada pemerintah, dan memang kami dari sektor real sudah pasti kita 1000% akan mendukung pemerintah. Nah, hanya memang di sini di dalam hal pemerintah ini menjalankan mengeksekusi program-programnya, menurut pandangan kami waktu 6 bulan itu sangat cukup bagi Presiden untuk menilai kinerja pembantunya. Kalau kami di korporasi itu kira-kira mungkin 2 bulan kita udah bisa lihat. Jadi ini menurut saya 6 bulan cukup. Dan kalau kami biasanya kalau di sektor itu, kalau yang kita udah tahu wah ini kayaknya bisa repot, kita pagi-pagi udah kita pasti akan kita ganti person itu. Nah ini kami hanya mengingatkan jangan sampai kami hanya terwaktu, karena memang menyangkut soliditas pemerintah ini sangat bergantung pada kompetensi pada Presiden. Dan juga yang perlu kami ingin sampaikan juga bahwa saat ini Indonesia pada posisi yang juga bersaing dengan negara-negara lain untuk merebut investasi. Jadi juga PR yang sangat berat, karena kita beberapa waktu yang lalu contohnya aja di ASEAN kita menganggap enteng Vietnam ya, ternyata Vietnam sekarang sangat menunjukkan hasil yang sangat baik sekali. Dan tadi yang saya sampaikan di depan juga contohnya adalah sekarang yang menjadi sorotan dunia sekarang, tadinya kan Indonesia dan India ya, sekarang India yang sangat mendapatkan respon positif. Nah oleh karena itu kami mengharapkan Presiden tidak menyia-nyiakan waktu, harus kembali juga memang komunikasi politik dengan partai-partai pendukung maupun juga partai-partai yang di luar pendukung untuk bisa dirangkul. Tapi yang jelas bahwa saya mengingatkan jangan sampai kita membawa waktu lagi karena menyangkut masalah kompetensi dan lain-lain. Oke, pesannya sangat menarik Pak Yadi. Jadi jangan sampai kita selalu bicara potensi terus, tapi yang menjalankan potensi itu kurang baik lah kira-kira. Selanjutnya saya akan minta closing statement yang keempat dari Mbak Eni Srihartati, Direktur INDEF. Ya, reshuffle atau tidak itu adalah kewenangan Presiden. Tetapi yang penting memang harus ada evaluasi dalam kinerja kabinet ini, terutama adalah bagaimana meningkatkan efektivitas dari kerja birokrasi. Kedua adalah sesuai dengan janji kabinet ini adalah peningkatan produktivitas dan daya saing nasional. Jadi evaluasi nanti kalaupun ada pergantian ataupun juga perubahan dari kabinet ini yang harus menjadi utama. Nah yang ketiga tadi untuk mengakomodasi dari dunia usaha adalah adanya penciptaan iklim usaha yang benar-benar sehat. Jadi adanya penyederhanaan perizinan dan sebagainya dengan upaya PTSP dan sebagainya ini harus bisa menjawab betul bagaimana problem-problem yang dihadapi oleh dunia usaha. Nah, kita berharap ke depan 10 indikator lampu kuning dari kinerja ekonomi yang capaian sampai dengan triwulan 1 2015 ini benar-benar kembali menjadi lampu hijau. Jangan sampai 10 indikator itu terus-menerus menjadi lampu merah. Nah ini pasti akan berbahaya. Nah, terakhir yang paling penting, kabinet ke depan ini harus benar-benar mampu atau berujung mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi apapun yang mau dilakukan terserah, tetapi yang ditunggu masyarakat adalah bukan lagi menjual mimpi bahwa ke depan kita akan lebih baik dan sebagainya, tetapi dalam jangka pendek kesejahteraan rakyat ini yang harus betul-betul terasakan walaupun hanya sedikit, gitu kan. Yang penting ada perbaikan. Oke, ya rakyat memang menunggu biar bisa sejahtera. Terima kasih Mbak Eni Srihartati, Direktur INDEF. Yang terakhir, saya akan minta Ketua DPP PDI Perjuangan dan juga Guru Besar dari Institut Pertanian Bogor, Prof. Romi Dauli. Pertama, kami atas nama Partai PDI Perjuangan ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi pada Radio Sindo dan Jaya FM, rekan-rekan wartawan dan seluruh pendengar Sindo atas masukan dan kegiatan yang reguler dilakukan semacam ini. Yang kedua, karena tadi fakta menunjukkan bahwa 70% ketidakpuasan masyarakat kepada bidang ekonomi, kami ingin menginformasikan bahwa partai pengusung dan pendukung masih tahun ya, insya Allah kalau tahun menjadi pendukung nanti, mulai dari PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PKB dan PKPI bersama pemerintah
sedang menggenjot Mbak Eni 4 hal. Karena kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mudah-mudahan di atas 5%. Jadi kalau janji Menteri Keuangan dan BI kan bisa 58, 57 ya. Mudah-mudahan bisa 6 gitu. Yang kedua, kita pun ingin berkualitas dalam arti pertumbuhan ekonominya benar-benar sektor real yang kredibel, tidak hanya jasa sehingga bisa bekerja. Yang kedua, kita pun ingin pertumbuhannya teman-teman yang sustainable, yang berkelanjutan gitu ya. Kemudian hal kedua yang dilakukan adalah tentu di kedaulatan dan ketahanan pangan, karena ini amat penting ya. Negara dengan penduduk di atas 100 juta orang, kalau pangannya itu tidak berdaulat, misalnya susah untuk maju dan makmur ya. Apalagi ditambah dengan global warming ya, kami pada fokus itu. Yang ketiga, masalah kedaulatan energi, karena energi itu ibarat darah dari tubuh manusia. Kami sedang berupaya ke sana. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting dan terakhir adalah kita yang meningkatkan daya saing bangsa, memang mulai infrastruktur, Mas Aryadi, kemudian investasi, kemudian kemampuan sains dan teknologi. Karena itu Pak Andrino lagi bicara bersama Pak Nasir untuk mendirikan apa yang dinamakan dengan Teknopark dan seterusnya, semacam Silicon Valley-nya di Amerika dan Biopolis-nya di Singapura. Dan terakhir, sebagai closing statement, kami mengajak semua komponen bangsa yang sudah ketua partai-partai ya, udahlah enough is enough, ya cukuplah kita itu bekerja di masa lalu itu berdasarkan dengan kelompok ya. Tapi sekarang menurut saya harus dengan bangsa. Kalau memang kebijakan pemerintah itu udah baik, maunya nggak ada lagi tuh KMP dan KIH ya, harus solid gitu ya. Kalaupun nanti ingin memasukkan itu ya tunggu 5 tahun lagi kan itu saudara. Kemudian kalau ada yang salah ya kita kritisi, karena tanpa soliditas antar komponen bangsa Indonesia menjadi pecundang. Harus diingat bahwa sampai saat ini pendapatan per kapita kita itu hanya 4.500 dolar Amerika per orang per tahun. Singapura udah 54.000 ya, Malaysia udah 11.000 sekarang, kemudian Thailand sudah 7.500 ya kan, Brunei 30.000 sekian. Jadi kita di papan tengah gitu ya. Jadi karena itu PR bangsa ini amat besar, tidak mungkin hanya dikerjakan oleh polisi Indonesia hebat dan pemerintah, tapi KMP dan seluruh komponen bangsa, terutama masyarakat entrepreneur atau pengusahanya pun harus jangan hanya bersifat trader, tapi harus bersifat industriawan, sehingga membangun kapasitas industri dan penciptaan kerja di tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Romi Lauri, Ketua DPP